hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, kita akan menyaksikan video klip drama. Ayo Pit, kerja kalau bisa, jangan cuma jagain lapangan. Gaya banget loh. Lihat nih, skill pas dunia. Sekalipun masa kecilku bahagia, namun terkadang aku suka bertanya, mengapa aku hanya hidup dengan mama, sementara teman-temanku punya papa dan mama. Jika aku bertanya kepada mama, jawaban mama selalu sama. Nanti kalau kamu sudah dewasa, mama akan ceritakan, dan mungkin kamu bisa bertemu dengan papa. Kadang aku ingin berontak, namun kasih mama memudarkan semuanya. Hari ini aku 20 tahun. Udah dewasa kan? Apakah ini saatnya mama menceritakan kepadaku tentang papa? Di mana dia sekarang? Apakah aku boleh bertemu dengannya? Tapi udah gak ada alasan mama gak terbuka sama aku. Aku bukan anak kecil lagi. Aku udah lebih ngerti sekarang. Pokoknya, janji mama untuk cerita dan mempertemukanku dengan papa harus ditepati. Oh, iya Ma, sebentar Ma. Wah. Happy birthday, Nak. Terima Udah kasih, 20 Ma. tahun kamu sekarang. Kamu semakin dewasa ya. Udah sekarang kamu make a wish ya. Iya, Mama. Dah. Kita mau doa bersama. Sebelumnya kamu bisa tiup. Oke, boleh. Ayo kita bersyukur dan berdoa ya. Kita mau ucap syukur sama Tuhan Yesus. Karena kamu sudah semakin dewasa. Di umur yang 20 tahun ini, semoga kedepannya kehidupan kita lebih baik lagi ya. Amin. Amin. Yay, happy birthday. Thank you, Mama. Happy birthday. Wah. Kita makan-makan. Nih, Mama siapin makanan buat kamu, Nak. Di ulang Wah. tahun kamu yang ke-20. Kita harus selalu bersyukur ya sama Tuhan Yesus ya. Menu apa lagi hari ini, Ma? Tiap hari ada aja menu baru yang bikin aku makin semangat. Semoga nanti istri aku pintar masak kayak Mama. Amin. Yuk kita makan, Ma. Ayo. Ma, Ya. hari ini kan aku 20 tahun. Udah dewasa kan? Iya tentu dong. Maaf ya, Ma. Mama nggak lupa kan tentang janji Mama ketika aku masih kecil? Oh itu. Iya. Nggak lupa kok. Kai, maafkan Mama ya. Dulu Mama pernah melakukan kesalahan yang membuat kita hidup berdua saja. Sejak kecil, kamu merasa berbeda dengan teman-teman kamu yang lainnya yang memiliki orang tua lengkap. Kamu sering kok bertanya, kenapa kayak gak punya papa? Sebelum Mama cerita, Mama ingin tahu, kenapa kayak ingin tahu tentang papa? Maafkan aku, Ma, jika hal ini membuat Mama sedih. Mama benar. Setelah dewasa, baru aku bisa mengerti apa yang terjadi. Hingga aku hanya hidup berdua dengan Mama sejak kecil. Aku mengerti
Aku sangat mengerti. Dan aku ingin berterima kasih kepada Mama. Karena Mama membesarkan aku sejak kecil seorang diri. Tapi Mah, aku ingin mengenal Papa. Aku ingin tahu apakah Papa masih hidup dan di mana dia sekarang. Kai, apa kamu bisa memaafkan Papa yang tidak pernah membesarkan kamu? Mama sendiri bagaimana? Apakah Mama masih ada dendam sama Papa sampai hari ini? Lihat Mama, Kai. Kejadian 20 tahun lalu adalah luka perih untuk Mama. Bertahun-tahun hidup dengan rasa bersalah, terus menuduh diri sendiri. Tetapi sejak kamu lahir, melihat bayi kecil yang tak bersalah, Mama harus bangkit, Kai. Mama bertekad untuk hidup bersama kamu. Yesus memulihkan luka Mama dan menerima keadaan dan mengampuni perbuatan Papa. Pertanyaan Mama, apakah Kai bisa memaafkan Papa juga? Mama perlu tahu sebelum Mama menceritakan tentang Papa. Mama benar. Tuhan Yesus baik. Dia membuat Mama mampu menunjukkan kepada aku apa artinya mengampuni dan menerima seseorang. Kai janji tidak akan mempersalahkan kesalahan Mama dan Papa di masa lalu. Teladan iman Mama sangat berarti buat Kai. Kai hanya ingin tahu Papa ada di mana sekarang. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Begitu nak ceritanya. Kalau Kai mau udah siap berjumpa dengan Papa, Mama akan minta Koko Sam yang di Denpasar untuk mengatur cara Kai bertemu dengan Papa. Tetapi Kai harus siap dengan apa yang akan terjadi karena Papa sudah memiliki keluarga dan mereka hidup dengan sangat bahagia. Tenang aja, Mah. Mama aja hebat. Saya juga harus hebat dong. Anak Mama. Salam sejahtera bagi saudara-saudara di dalam Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus beserta saudara sekalian. Mari kita akan berdoa bersama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang menyelamatkan kami dan menjadikan hidup kami berarti. Hari ini, hari yang Kau kuduskan, kami boleh datang ke rumah Tuhan, menyembah Engkau yang menebus kami. Dan biarlah Tuhan pada saat ini juga ketika firman Tuhan dibaca dan diberitakan, biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami, memimpin kami ke dalam pengertian dan juga hidup yang diubahkan oleh firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan dan terangilah pikiran kami, biar Engkau menawan pikiran kami dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan pakailah hamba-Mu Tuhan yang dalam kelemahan keterbatasannya boleh memberitakan firman-Mu dengan anugerah Tuhan. Engkau yang mengerti setiap hati, mengerti setiap kebutuhan, biarlah firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kebutuhan ini. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Setelah hari ini kita masih dalam minggu-minggu menjelang Paskah atau Prapaskah, Jumat Agung dan Paskah, dan tema yang ditetapkan oleh gereja adalah pelayan yang menderita atau hamba yang menderita, the suffering servant.
Dan teksnya berasal dari kitab Yesaya 53. Mari kita bersama-sama melihat dari Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya 53 ayat 1 sampai 6. Yesaya 53 ayat 1 sampai 6. Yesaya 53, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ke-6. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebab sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara sekalian, negara Amerika Serikat itu mempunyai populasi yang beragama Kristen dan Katolik itu total lebih dari 60%. Jadi bisa dibilang mayoritas, cukup mayoritas. Tapi ironisnya saudara, dengan angka yang mayoritas Kristen dan Katolik di Amerika, itu justru simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol religius itu ditentang untuk berada di tempat-tempat umum, untuk dipajang di tempat-tempat umum di Amerika. Banyak orang Amerika sekuler yang tidak senang dan bahkan menentang adanya simbol-simbol religius di tempat umum. Nah, saudara, kalau kita lihat bibit-bibit penolakan ini, titik awalnya salah satunya itu yaitu dimulai pada tahun 1995 di negara bagian Ohio, tepatnya di kota Columbus, Ohio. Saudara, pada waktu itu mulailah masyarakat di kota ini menolak simbol-simbol keagamaan di tempat umum dan mereka tidak senang melihat ada simbol agama. Nah, saudara, setelah perdebatan yang hangat, yang panjang di berbagai media pada waktu itu, akhirnya pemerintah kota Columbus di Ohio ini menetapkan demikian. Mereka bilang simbol-simbol keagamaan seperti pohon Natal itu boleh ada di tempat umum. Simbol seperti menorah, yaitu lilin dengan 7 cabang, itu simbol agama Yahudi, itu boleh ada di tempat umum. Tapi pemerintah kota Columbus bilang salib itu dilarang keras didirikan di public property, di atas public property. Salib tidak boleh ada di tempat umum. So, alasannya, menurut artikel New York Times pada tahun itu, dia menulis demikian, kata pemerintah kota Columbus, Ohio ini, dia katakan, karena apa? Salib dilarang berdiri di atas public property, karena alasannya salib adalah simbol religius yang paling eksklusif, yang paling khusus. Atau dengan kata lain, salib itu adalah simbol religius yang paling kuat, itu sebabnya tidak boleh. Kalau pohon Natal, kalau simbol-simbol keagamaan lain itu hanya mengingatkan orang pada mungkin hari raya, festival keagamaan. Tapi salib itu langsung mengingatkan orang kepada apa? Yesus Kristus, Allah yang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Maka itu tidak boleh didirikan di tempat umum. Nah, saudara, inilah istilah mereka berikan sebab salib itu adalah simbol religius yang paling khusus, yang paling eksklusif. Nah, saudara, kebanyakan orang akan setuju
dengan kalimat ini. Salib adalah simbol religius. Kebanyakan orang tidak akan pikir dua kali dan bisa menerima kalimat ini, saudara. Akan tetapi, saudara, di dalam level dan kenyataan yang paling mendasar tentang salib, sebenarnya salib itu sama sekali tidak religius. The cross is in no way religious. Salib itu sama sekali nggak ada urusannya dengan agama dalam konteks aslinya, saudara. Karena salib itulah objek penghukuman dalam konteks aslinya. Salib adalah tempat penghukuman yang sangat merendahkan, sangat memalukan, dan sangat membuat penghinaan kepada orang yang ada di atas salib itu. Saudara, bukankah kalau bicara soal agama, maka itu adalah bicara soal pengharapan. Lalu bagaimana orang berharap kepada seseorang yang di atas salib, yang begitu hina, yang begitu rendah? Kalau bicara soal agama, bukankah agama adalah soal menaruh keinginan kita, menaruh doa kita? Bagaimana lalu orang menaruh pengharapannya, menaruh doanya, menaruh keinginannya kepada seseorang yang disalib, yang begitu rendah, yang begitu hina? Maka saudara, kita lihat salib itu sebenarnya justru adalah satu simbol yang paling irreligious, yang paling tidak religius. Karena orang yang di atas salib itu adalah orang yang terkutuk, orang yang direndahkan, ditolak, dan ada di dalam status yang paling memalukan, paling rendah. Saudara, maka kita lihat kekristenan itu adalah satu-satunya agama yang sentralnya, yang fokusnya adalah pada Allah yang menderita dan Allah yang ditolak. Allah yang direndahkan. Di salib inilah, saudara, kita melihat bagaimana satu pribadi Allah yang merendahkan sampai titik yang dimana tidak seorang pun pernah ada di titik yang paling rendah seperti itu. Akan tetapi, saudara, justru kita melihat dari salib yang paling hina ini, kemudian mengalirlah kehidupan. Mengalirlah pengharapan. Dan mengalirlah kemenangan Allah yang mutlak. Dan kita boleh beroleh keselamatan dari salib seperti itu. Nah, saudara, gambaran yang begitu mengerikan, gambaran yang begitu horrible tentang salib yang tidak terbayangkan, yang melampaui kemampuan kita membayangkan penderitaan itu, hari ini kita baca melalui sebuah puisi dari Yesaya 53 ini. Saudara, Yesaya 53 ini ditulis pada masa umat Allah, yaitu bangsa Israel, dibuang ke pembuangan di Babel. Itu kira-kira tahun 586 sebelum Masehi, abad 6 sebelum Masehi. Saudara, orang Israel dibuang ke Babel karena dosa-dosa mereka, karena pemberontakan mereka, karena mereka tidak mau taat kepada firman Tuhan yang terus diberitakan oleh para nabi. Maka Allah menghukum mereka dengan membuang mereka ke Babel. Mereka dijajah, ditindas, dianiaya oleh Raja Babel Nebukadnezar, dan dihancurkan oleh tentara Babel yang begitu bengis kejam. Mereka menghancurkan Yerusalem, menghancurkan bait Allah di Yerusalem, dan membawa penduduknya ke pembuangan di Babel. Akan tetapi, saudara, karena kasih karunia Allah, maka penghukuman ini, pembuangan di Babel ini tidak untuk selama-lamanya. Ada masa mereka dihukum, tetapi sampai genap waktunya, kira-kira 70 tahun setelah itu, maka Allah akan memulihkan mereka. Allah akan membawa restorasi kepada umat yang dihukum, yang dibuang ke Babel ini, yaitu melalui tangan Raja Cyrus atau Raja Kores, Raja Persia yang akan bangkit melawan Babel, mengalahkan Babel, dan kemudian menjadi kerajaan adikuasa, superpower yang baru, menggantikan Babel. Nah, saudara, maka Yesaya 53 ini adalah sebuah bagian dari berita pembebasan yang akan datang, berita restorasi yang akan datang. Kalau kita membaca rangkaian ayat pasal-pasal ini mulai dari Yesaya 40 sampai Yesaya 55, ini adalah kabar baik tentang keselamatan yang akan datang kepada orang-orang yang ada di pembuangan. Saudara, maka orang-orang Israel, umat Allah, mereka melihat bahwa pembuangan mereka akan segera selesai. Restorasi, pemulihan yang dijanjikan oleh Allah akan segera datang. Maka secara fisik,
Mereka akan selesai penderitaan mereka, mereka tidak lagi akan di pembuangan, tapi mereka akan kembali ke tanah perjanjian, ke Yerusalem, ke tanah Kanaan, dari tempat mereka dulu berasal. Tapi saudara, masalah dosa mereka itu belum beres hanya dengan mereka kembali secara fisik ke Yerusalem, ke tanah perjanjian. Secara fisik, penderitaan mereka selesai. Tapi urusan dosa yang menyebabkan mereka dihakimi, dihukum ke pembuangan, itu belum beres. Maka saudara perlu ada satu penyelesaian yang tuntas untuk dosa umat Allah ini. Bahkan untuk dosa seluruh bangsa. Dan disinilah saudara di dalam Yesaya 53 ini, Allah melalui nabinya, Nabi Yesaya menyatakan ada satu agen, ada satu pribadi yang Tuhan akan pakai untuk menyelesaikan dengan tuntas masalah dosa manusia, dosa umatnya ini. Dan pribadi ini tidak lain adalah apa yang disebut dengan hamba Tuhan, the servant of the Lord. Yang kita bisa baca mulai ada pasal 40 sudah tokoh ini dikeluarkan, dimunculkan. The servant of the Lord, hamba Tuhan ini. Dan sampai Yesaya 53 ini kita melihat gambaran hamba Tuhan ini adalah hamba yang menderita. Itu sebabnya orang sering mengatakan tentang Yesaya 53 ini adalah tentang the suffering servant, hamba yang menderita. Akan tetapi saudara kita perlu mengerti bahwa penderitaan hamba Tuhan di dalam Yesaya 53 ini bukan karena kecelakaan, karena nasib sial, karena dia konyol, ketemu dengan bencana maka dia menderita. Bukan demikian sama sekali. Penderitaan hamba Tuhan dalam Yesaya 53 ini jelas dikatakan adalah kehendak Tuhan. Ini memang adalah rancangan Tuhan. Dan jangan lupa, penderitaan hamba Tuhan ini terjadi untuk menyelamatkan banyak orang. Termasuk kita hari ini. Saudara, kalau kita bertanya, sebenarnya siapa sih hamba Tuhan? The servant of the Lord yang ada di dalam Yesaya 53 ini. Terus terang, saudara, Yesaya tidak memberikan jawaban yang jelas siapa sebenarnya hamba Tuhan di dalam Yesaya 53 ini. Tapi yang jelas ini adalah satu figur yang dimunculkan oleh Allah sebagai seorang yang akan Tuhan pakai untuk membereskan secara tuntas masalah dosa umatnya. Dan apa yang paling penting buat kita adalah bahwa para penulis perjanjian baru, mereka melihat hamba Tuhan dalam Yesaya 53 ini digenapkan di dalam penderitaan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau kita melihat bagaimana Lukas menulis di Kisah Rasul, bagaimana Rasul Petrus menulis suratnya, bagaimana Paulus menulis surat-suratnya, banyak yang membawa referensi kepada Yesaya 53 ini, dan mereka jelas menunjuk kepada Kristus sebagai hamba yang menderita, yang kita lihat dalam Yesaya 53 ini. Maka saudara, ketika kita membaca Yesaya 53 ini, tidak salah kalau kita langsung mensejajarkannya dengan penderitaan Kristus. Kematian Kristus. Dan penderitaan Kristus itu, apa yang ditekankan dalam Yesaya 53 ini adalah for us, untuk kita. Dan juga bukan hanya untuk kita, tapi di tempat kita, in our place, menggantikan kita. Inilah yang dilakukan hamba Tuhan yang menderita di dalam Yesaya 53 ini. Surah hamba Tuhan dalam Yesaya ini digambarkan begitu menderita. Dia mengalami satu level penderitaan yang tidak pernah bisa kita pikirkan dan tidak pernah kita bisa mengerti ada level penderitaan yang begitu berat. Sehingga itu seperti satu berita yang amat sulit dipercaya. Nggak heran kalau kita lihat tadi Yesaya 53 ayat 1 dimulai dengan satu kalimat, siapa yang percaya pada pemberitaan kami? Siapa yang bisa menerima dan percaya ada hamba Tuhan yang menderita seperti ini untuk menggantikan orang lain, supaya orang lain itu diselamatkan. Saudara, kita lihat salib itu adalah sebuah berita yang begitu mengerikan dan sama sekali sebenarnya tidak bisa menjadi simbol religius. Itu adalah lambang yang justru sebaliknya paling irreligious, paling tidak menimbulkan sesuatu yang terkait dengan pengharapan yang biasanya ada di dalam agama-agama. Karena apa, saudara? Penyaliban. Di dalam zaman Romawi, penyaliban ini memang adalah kreasi orang-orang Romawi. Itu
dirancang, diciptakan untuk menghukum orang-orang yang adalah level terbawah dari masyarakat, the lowest class yang ada di dalam masyarakat. Yang bisa dikatakan orang-orang paling rendah itu bisa disamakan dengan level budak pada zaman itu. Saudara, hari ini tentu kita sudah secara umum kita tidak lagi berjumpa dengan institusi perbudakan. Tapi pada abad pertama perbudakan itu adalah sesuatu yang masih sangat biasa. Dan budak-budak pada masa itu adalah budak-budak yang sungguh kasihan karena sama sekali mereka tidak punya martabat, dignity sebagai seorang manusia. Budak itu bisa dibunuh dengan alasan apa saja tanpa tuannya bisa diadili. Karena budak itu mungkin hampir kita bisa samakan seperti ayam potong hari ini. Yang kalau mati nggak ada yang cari. Yang kalau mati tidak ada ceritanya. Yang kalau mati tidak ada yang bertanya kenapa dia mati. Budak itu bisa dibunuh kapan saja dengan alasan apa saja oleh tuannya. Budak itu bisa tewas karena penyakit, karena kecelakaan kerja. Dan kematian para budak itu adalah kematian bukan siapa-siapa. The death of nobody. Nggak ada cerita mereka, nggak ada sejarah mereka, nggak ada batu nisan yang akan memperlihatkan dignity, martabat mereka sebagai manusia yang pernah hidup. Budak-budak yang mati akan lenyap terkubur seperti kematian mereka yang tidak diratapi oleh siapapun. Karena itu adalah the death of nobody. Maka seperti itulah gambaran hamba Tuhan yang kita temukan dalam Yesaya 53 ini. Kalau kita membaca dalam ayat ketiga tadi dikatakan hamba Tuhan ini dia dihina, dia dihindari orang, seorang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka atau memalingkan muka ketika melihat dia. Demikianlah dia dihina bagi kita dan ia tidak masuk hitungan. Bagi kita, dia tidak masuk hitungan. Seperti itulah level orang-orang yang paling rendah dalam masyarakat pada waktu itu. Level budak yang gak pernah dianggap, gak pernah dirasakan eksistensinya sebagai seorang manusia yang tidak pernah masuk hitungan. Kalau dia mati, itu seperti binatang yang mati. Nggak ada artinya. Maka saudara bisa membayangkan salib itu dirancang untuk sebuah perendahan. Untuk sebuah penghilangan dignity atau martabat manusia yang begitu mengerikan. Budak itu tidak pernah masuk hitungan manusia. Dan demikian juga dengan hamba Tuhan yang menderita ini. Saudara, bahkan dari awalnya kemunculan hamba Tuhan ini, dia sudah dikatakan dia tidak menarik sama sekali. Secara fisik, secara visual, dia tidak menarik sama sekali untuk dipandang. Exceptionally unimpressive, exceptionally unattractive, tidak menarik sama sekali. Kalau kita baca mundur beberapa ayat, pasal 52, ayat 14, dikatakan bahwa rupanya begitu buruk, begitu jelek. Kalau kita baca dalam pasal 53 ayat 2 tadi dikatakan dia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang. Dan dikatakan tidak punya rupa atau tidak punya form, tidak punya bentuk yang membuat kita menginginkannya. Saudara, demikianlah penampilan fisik hamba Tuhan yang menderita ini. Dia bahkan tidak menarik sama sekali. Rupanya tidak diinginkan oleh siapapun untuk melihatnya, bahkan itu bukan sesuatu yang menarik. Saudara, bukankah gambaran hamba Tuhan yang seperti ini itu begitu jauh dari gambaran seorang Mesias, gambaran seorang pembebas yang biasanya ada di dalam sejarah bangsa-bangsa yang hebat. Para pembebas, para pahlawan bangsa-bangsa itu yang membebaskan bangsa mereka dari penindasan itu biasa digambarkan sebagai pahlawan yang gagah berani, pahlawan yang perkasa, pahlawan yang kuat. Saudara bisa bayangkan Alexander Agung yang memimpin Yunani menaklukkan bangsa-bangsa pada masa itu, yang menaklukkan Persia dan menjadi superpower yang baru sebelum kemudian Romawi menggantikannya. Saudara bisa membayangkan Raja Daud yang dikatakan elok rupanya. Saudara bisa membayangkan Saul yang pertama dipilih karena penampilannya. Maka dia dipilih menjadi Raja Israel yang pertama.
Saudara, semua pembebas, semua penakluk dalam sejarah itu digambarkan hebat, kuat, dan adalah magnet bagi banyak orang yang kalau dia hadir menarik orang-orang untuk datang melihat dan mengagumi dia. Itu pembebas, itu Mesias, harusnya seperti itu, bukan seperti hamba Tuhan yang kita temukan dalam Yesaya 53 ini. Yang gambarannya begitu jauh dari figur seorang perkasa yang menarik, yang menjadi magnet bagi banyak orang untuk datang mengagumi dia. Dia sama sekali tidak masuk hitungan. Dan saudara, hamba Tuhan yang diceritakan di Yesaya 53 ini bukan saja tidak menarik, unimpressive, unattractive, tapi juga bahkan diceritakan dia bagaimana mengalami penderitaan fisik yang begitu luar biasa. Saudara, kita melihat Yesaya memakai berbagai kata, berbagai vocabulary yang menggambarkan penderitaan yang begitu dalam, yang begitu berat, yang bisa dipikul oleh seorang manusia. Kita melihat gambaran kesakitan itu begitu dalam, sehingga kita bisa membayangkan betapa susahnya hamba Tuhan menanggung penderitaan ini. Yesaya menulis dalam ayat 5, dikatakan dia ditikam. Itu berarti ditusuk dengan sesuatu yang tajam. Dan kemudian bagaimana dikatakan dia diremukkan, crushed, dia dihancurkan. Dan kemudian dikatakan dia dihajar. Dikatakan dia menderita luka-luka, di mana luka-luka itu justru menyembuhkan kita. Bahkan kemudian sampai kematian datang menjemput dia. Karena kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, itu menceritakan tentang kuburnya. So, maka kita melihat ini adalah penderitaan yang luar biasa yang dipikul, ditanggung oleh hamba Tuhan yang menderita ini. Dan ini adalah kombinasi antara penderitaan yang bukan hanya melibatkan fisik, tapi juga mental yang amat berat. Yang bisa memberikan kita satu gambaran tentang betapa bahwa sebenarnya salib itu adalah satu tempat penghukuman yang sangat keji. Karena salib itu dirancang bukan semata-mata untuk menciptakan rasa sakit yang amat sangat dan kematian yang sangat pelan tapi pasti. Tapi juga salib menjadi satu tempat di mana orang mengalami kematian yang sangat merendahkan, sangat memalukan, dan mengandung penolakan yang begitu besar. Maka saudara, kita melihat penderitaan dan kematian Yesus Kristus itu tidak pernah bisa disejajarkan dengan kematian dan penderitaan para martir, orang-orang saleh yang pernah mati demi iman mereka dalam sejarah ini. Tidak pernah bisa disejajarkan. Kalau kita membaca sejarah, kita melihat ada banyak kaum martir baik dari gereja mula-mula sampai zaman modern ini, banyak orang rela mati karena iman mereka kepada Kristus. Ketika mereka ditantang untuk menyangkal Tuhan, mereka tidak mau menyangkal dan akhirnya mereka mati. Mereka ada yang disiksa sampai mati. Mereka ada yang dipenggal. Mereka pada zaman dulu ada yang dikasih makan binatang buas seperti singa dan beruang. Mereka ada yang dilumuri dengan lilin dan kemudian dibakar sebagai pajangan obor-obor dari manusia yang hidup. Itu kaum martir. Kita bisa membayangkan betapa mengerikannya kematian para martir itu. Tapi saudara, bahkan kematian yang begitu mengerikan yang dihadapi oleh orang-orang martir dalam sejarah, sepanjang sejarah ini tidak pernah bisa disamakan dengan penderitaan dan kematian Kristus yang begitu mengerikan. Kenapa saudara? Karena penderitaan dan kematian Kristus itu begitu unik. Dan bukan hanya unik, tapi juga mempunyai signifikansi atau makna yang begitu unik yang tidak dicapai oleh siapapun di dalam sejarah. Saudara, yang pernah disalib memang bukan cuma Tuhan Yesus. Ada banyak penjahat, ada banyak orang-orang rendahan yang pernah disalib pada zaman Romawi itu. Tetapi saudara, masalahnya ketika orang berada di tempat yang paling mengerikan itu, bayangkan kalau dia adalah seorang yang memang penjahat besar. Kita melihat ada penjahat yang sangat sadis disalib. Mungkin kita masih berpikir, oke, di situ ada keadilan. Di situ keadilan ditegakkan, dibalas. Tetapi ketika kita melihat Kristus disalib, itu adalah pribadi yang tidak bersalah, pribadi yang tidak bercacat, pribadi yang sempurna, yang tidak ada kesalahan sama sekali, tapi dia memikul
kesalahan orang lain dan menggantikan orang lain di atas salib itu. Dan saudara, tidak ada satu kematian yang lebih unik daripada kematian Kristus di atas kayu salib itu. Saudara, di Amerika pernah hidup seorang penulis perempuan yang cukup terkenal bagi orang-orang yang suka membaca, khususnya berbagai esai dan novel tertentu, dan penulis perempuan ini bernama Susan Sontag. Sontag ini, dia meninggal pada Desember 2004 dalam usia 71 tahun, setelah dia bergumul melawan kanker selama 30 tahun. Jadi sudah bayangkan dari umur 40, dia ini sudah bergumul dengan kanker selama 30 tahun dengan berbagai kanker. Bukan cuma satu jenis, berbagai jenis kanker yang menggerogoti tubuhnya sampai merenggut nyawanya di usia 71 tahun. Maka saudara, Susan Sontag ini sebagai orang yang sudah bergumul dengan kombinasi beberapa kanker selama 30 tahun, maka dia adalah orang yang bisa mengerti dan sangat mengerti arti penderitaan. Dan dalam salah satu bukunya yang dia tulis, dia menulis demikian tentang penderitaan. It is not suffering as such that is most deeply feared, but suffering that degrades. Bukan penderitaan seperti ini yang paling ditakuti, misalnya kanker atau sakit. Tapi apa? Penderitaan yang mendegradasi. Penderitaan yang meniadakan nilai atau martabat seorang manusia. Itulah yang paling deeply feared, yang paling ditakuti. Nah, saudara, kalimat dari Sontag ini memberikan sekelumit gambaran tentang ngerinya kematian di salib itu. Saudara, kematian Kristus di atas kayu salib itu bukan hanya satu penderitaan yang sakitnya luar biasa. Tapi penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib itu merupakan satu penderitaan yang bukan hanya meliputi fisik, tapi mental, psikologi, dan itu begitu berat. Saudara, seringkali orang bertanya pertanyaan ini, kenapa Yesus harus mati? Kenapa Yesus harus mati? Dan sebenarnya saudara, bahkan ini pertanyaan yang kurang tepat. Karena pertanyaan yang lebih tepat adalah apa? Kenapa Yesus harus disalibkan? Itu pertanyaan yang tepat. Kenapa harus salib? Karena tidak ada satu kematian dan penghukuman yang begitu mengerikan lebih daripada salib. Dan itu yang Allah tetapkan untuk dijalani oleh Kristus, yang digambarkan oleh hamba Tuhan dalam Yesaya 53 ini. Kalau kematian Yesus itu diakibatkan oleh penderitaan yang begitu mengerikan, bahkan dia dibunuh sampai mati, kalau hanya itu, maka kematian Kristus itu tidak mempunyai makna yang kuat bagi kita. Tapi kematian Kristus itu adalah kematian yang mendegradasi dia, yang menghilangkan martabatnya sebagai seorang manusia. Karena salib itu memang dirancang sebagai satu sarana untuk mendehumanisasi manusia, meniadakan arti, makna, eksistensi dan martabat seorang manusia. Di situ manusia bukan cuma dihukum dengan kematian yang begitu mengerikan, yang pelan, sakit tapi pasti, tapi juga dengan penolakan, rasa malu, kehinaan yang begitu mengerikan, yang paling rendah, yang bisa seseorang mencapainya. Dan saudara, bagaimana kita mengukur penghinaan, kerendahan seseorang itu bukan karena dia di bawah tempat yang begitu rendah itu, tapi hanya bukan sekedar dari dia berada di tempat yang paling rendah itu, tapi dari mana dia berasal. Semakin tinggi dia turun, itu semakin menderita, bukan? Dan jangan lupa, Kristus turun dari surga, di mana dia tidak berdosa. Dia mempunyai segala kemuliaan, dia mempunyai segala hormat, dia mempunyai tahta, kerajaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan dari situ dia turun serendah-rendahnya di tempat di mana manusia menolak, di mana manusia menghina, di mana manusia melihat itu adalah sebuah kematian yang mendehumanisasi manusia. Itulah adalah tempat yang paling rendah. Maka saudara, kita melihat salib itu adalah sebuah tempat yang penuh dengan ironi. Kenapa? Karena salib itu adalah tempat di mana orang-orang sangat ingin melihat, looking at, tapi sekaligus juga menjadi tempat di mana orang-orang looking away,
memalingkan mukanya dari tempat itu karena begitu mengerikan, begitu hina, begitu buruk, begitu jeleknya tempat salib itu sehingga orang-orang memalingkan mukanya dari salib itu. Orang sekaligus looking at dan sekaligus looking away dari salib, dan disitulah Kristus hamba Tuhan ini berada. Dan saudara, penderitaan hamba Tuhan dalam Yesaya 53 ini bukan hanya satu penderitaan yang menyakitkan. Itu pun sebuah keunikan yang luar biasa. Tapi seperti yang saya katakan tadi, signifikansi yang unik itu terjadi karena apa? Kematian Kristus ini menggantikan orang berdosa. Nah, saudara, Yesaya 53 ini menekankan dua hal ini. Yaitu apa? Hamba Tuhan ini menderita dan kita yang mendapatkan manfaatnya. Dan itu luar biasa, saudara. Bayangkan, ada orang lain yang menderita, tapi kita yang mendapat manfaat dari penderitaannya. Mungkin dalam satu dan lain cara itu terdengar jahat dan kejam ya. Ada orang yang susah, tapi kita yang diuntungkan. Tapi itu yang terjadi pada hamba Tuhan ini, dan itu yang terjadi yang kita lihat di atas kayu salib. Sudah kita lihat dalam Yesaya ini, penderitaan hamba Tuhan ini demi keuntungan kita itu ditekankan dengan jelas. Dikatakan penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, bukan penderitaan dia, bukan penyakit dia, bukan kesengsaraan dia, tapi kita. Dia dihajar oleh karena dosa kita demi supaya kita mendapatkan damai sejahtera, akses kepada Allah yang tadinya terpisah total. Dia dikatakan di ayat yang kelima, ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Saudara lihat betapa banyaknya kata kita. Itu muncul berkali-kali. Setiap kali ada kata kerja yang kejam, dipukul, dihina, disakiti, ditikam, diremukkan, dihajar. Itu semua demi kita. Demi saudara dan demi saya. Dan bukan karena dosa hamba Tuhan itu. Maka saudara, kita melihat hamba Tuhan ini menderita, tapi kita yang menerima manfaat dari penderitaannya itu. Kata-kata yang begitu kejam itu ditujukan kepada dia, tapi benefitnya, keuntungannya, kita yang dapat. Dan dia yang dapat sakitnya, kehancuran itu. Maka saudara, inilah kematian yang manfaatnya untuk kita. Dan itu Kristus lakukan melalui kematian dan penderitaan di atas kayu salib. Dan kemudian digambarkan bahwa kita yang berdosa, tapi hamba Tuhan ini yang menanggung dosa itu, yang memikulnya. Saudara, Yesaya mengatakan dalam ayat 6, kita semua sesat seperti domba. Kita semua nggak tahu jalan, nggak tahu apa yang benar, apa yang salah, dan kita terjerumus ke dalam dosa. Begitu mengerikan. Tapi kita melihat Kristus yang memikul dosa yang seharusnya kita tanggung hukuman Allah itu. Maka saudara, ketika Rasul Petrus, kalau kita melihat ketika dia menulis surat 1 Petrus, dia memikirkan Yesaya 53 ini, dan kemudian Petrus menulis dalam pasal 2 ayat 24, 1 Petrus 2 ayat 24, dia tulis demikian, Kristus sendiri atau ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Oleh luka-luka Kristus, luka-luka kita boleh disembuhkan. Maka saudara, ini yang Yesus Kristus lakukan melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Dia mati in our place. Di tempat di mana seharusnya kita ada di sana untuk menanggung hukuman Allah itu. Dan saudara, hari ini kita membahas tentang penderitaan dan kematian Kristus yang amat mengerikan dan dahsyat. Dan saya ingin katakan bahwa ini semua adalah sebuah hal yang begitu relevan, begitu berkaitan dengan hidup kita hari ini, saudara. Bukan sesuatu yang terjadi 2000 tahun lalu dan tidak ada sangkut pautnya dengan hidup kita hari ini. Bukan. Kenapa saudara saya katakan relevan? Karena kita semua tidak terkecuali adalah orang-orang yang memikul penderitaan dalam dunia ini, bukan? Hari ini penderitaan kita bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental,
Hari ini kita sudah mulai terbiasa mendengar orang sakit mental, orang yang mengalami degradasi mental, orang yang mengalami masalah psikologis. Hari ini di mana-mana konselor itu makin ramai, psikolog, psikiater makin ramai karena makin banyak orang yang melabel dirinya mengalami kelelahan mental, sakit mental, kelainan mental, dan sebagainya. Maka saudara, manusia dalam seluruh hidupnya itu kalau tidak diwarnai dengan penderitaan fisik, itu pasti penderitaan mental. Dan kita bersyukur saudara, Yesaya 53 ini memberi penghiburan yang begitu besar bagi penderitaan kita yang kita alami pada hari ini. Apa itu penghiburannya saudara? Penghiburannya bukanlah bahwa Allah sekadar mengerti penderitaan kita. Bukan cuma itu. Bukan Allah sekadar solider terhadap penderitaan kita. Saudara, mungkin kita sering nyanyi Allah mengerti, Allah peduli. Tapi itu kita seringkali membayangkan seperti Allah di tempat jauh melihat, oke, I got you. Ya, saya ngertilah kamu susah, saya ngerti kamu menderita. Kita mungkin membayangkan Allah yang remote, Allah yang jauh. Tapi Allah mengerti bukan seperti itu, saudara. Allah bukan cuma mengerti, Allah bukan cuma bersimpati, tapi di dalam Kristus Yesus yang menderita itu, Dia telah mengidentifikasi dirinya dengan penderitaan kita dalam level yang bahkan melampaui semua penderitaan yang pernah kita alami, saudara. Karena kita sudah melihat betapa rendahnya titik di mana Dia turun dari tempat yang paling tinggi itu. Dari kemuliaan, kejayaan, kebesaran, kekudusan, itu masuk di level yang begitu rendah. Maka saudara, penderitaan saudara, air mata saudara, jeritan saudara dalam doa yang mungkin bahkan sulit diungkapkan dengan kata-kata, itu penting buat Tuhan. Itu they all matter to God. Itu berarti di mata Tuhan. Maka saudara, karena Kristus pernah mengalami penderitaan dan Dia menang atas penderitaan itu, apa yang terjadi? Dia bukan hanya bersolidaritas dengan kita. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh seorang teolog yang bernama Kelly Kapic, dia mengatakan satu istilah yang bagus sekali, yaitu redemptive solidarity. Solidaritas yang menebus, bukan cuma sekedar solidaritas. Dia menulis demikian, in Jesus the Son of God, we discover God's solidarity with us, not just a fellow feeling, but a redemptive solidarity. Kristus anak Allah, Dia menemukan solidaritas dengan kita, bukan hanya bisa ikut merasakan, tapi merupakan satu solidaritas yang redemptif, yang menebus. Artinya apa, saudara? Dia katakan, He absorbs our sin and enters into our pain, including our physical suffering and even death, not merely to better understand it, but in order to overcome it. Artinya Kristus, Dia mengalami penderitaan kita, Dia menyerap penderitaan kita. Seperti seorang yang menyedot racun ular yang menyengat kita disedot dan kemudian bisanya itu diambil dan dibuang. Kristus absorbs penderitaan kita, dosa kita. Dia masuk ke dalam sakit kita, bahkan kematian kita. Bukan hanya untuk mengertinya. Bukan cuma supaya Allah bisa bilang, oh oke, sekarang saya ngerti manusia menderita seperti apa. Bukan. Tapi supaya apa? To overcome it, in order to overcome it, untuk mengalahkan penderitaan itu, untuk mengalahkan kematian itu, untuk mengalahkan sakit yang kita derita, yang membuat kita tidak henti-hentinya mencurahkan air mata kita. Itu yang Yesus alami bagi kita. A redemptive solidarity, not just a feeling, not just I feel you, I know you, tapi satu penderitaan yang membuat kita bisa menaklukkan segala penderitaan kita kepada Kristus. Saudara, Yesus mengalami penderitaan bukan sekedar satu ikut merasakan, tapi Dia masuk dalam penderitaan itu untuk menaklukkan penderitaan itu. Maka saudara, penghiburan terbesar yang bisa kita terima, yang bisa kita alami dalam hidup ini bukanlah kalau hidup saya tidak ada penderitaan. Bukan itu. Karena kita nggak mungkin bebas dari penderitaan. Jadi penghiburan terbesar dalam hidupku bukanlah kalau aku bisa bebas dari penderitaan dan kesakitan. Tapi bahkan ketika aku di dalam penderitaan yang paling berat, aku tahu bahwa penderitaan ini bukan kata akhir dalam kisah hidupku. Suffering is not ultimate. God is.
Penderitaan ini bukan kata akhir dalam kisah hidup kita, tapi Allah adalah kata akhir dalam hidup kita. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya boleh katakan bahwa saya sudah cukup banyak melihat penderitaan manusia. Saya melihat banyak penderitaan manusia mungkin secara fisik. Dia tubuhnya digerogoti oleh penyakit, kelainan, dan kesusahan yang menggerogoti tubuh seseorang. Saya melihat penderitaan karena kejahatan orang lain. Saya melihat penderitaan karena relasi yang hancur. Saya melihat penderitaan karena masalah krisis dalam ekonomi dan begitu banyak penyebab yang lain. Dan saudara, terus terang, kalau boleh saya katakan sejujurnya, kadang-kadang saya tidak tahu bagaimana menjawab mereka yang bertanya, kenapa ini terjadi? Sampai kapan? Saudara, terus terang, tidak jarang ketika saya bertanya mau didoakan apa, dia bilang doakan saya supaya saya sembuh, supaya saya bisa bangun kembali dan berdiri di depan gereja memberi kesaksian. Dan saya tahu dalam hati mungkin dalam dunia, on this side of your life, dalam sisi hidup di dunia ini mungkin itu nggak akan pernah terjadi. Karena tubuhnya memang itu hancur karena penyakit dan kelainan. Saudara, kita melihat penderitaan itu seringkali dalam dunia ini tidak ada jawabannya. Tapi kita tahu tuh, saudara, bahwa suffering is not ultimate. God is. Allah yang mempunyai kata akhir. Percayalah bahwa Yesus yang mengatakan, aku telah mengalahkan dunia, dan itu sungguh-sungguh dia mengalahkan dunia. Dan itulah pengharapan kita yang begitu kokoh. Saya membaca seorang teolog yang sangat baik, Michael Horton. Pada satu kali dia berkhotbah di ibadah duka, ibadah penghiburan buat teman baiknya. Dan siapa teman baiknya ini, saudara? Seorang pendeta yang bunuh diri. Saudara bisa bayangkan seorang pastor, seorang pendeta gereja yang cukup besar di Amerika, dan kemudian pendeta itu bunuh diri karena depresi. Saya bisa bayangkan betapa sulitnya khotbah di momen seperti itu. Berkhotbah untuk orang yang meninggal itu tidak mudah, apalagi itu bunuh diri, apalagi itu pendeta yang bunuh diri. Dan Michael Horton, sang teolog itu, dia berkhotbah pada hari itu untuk teman baiknya. Saudara, itu khotbah yang bagus sekali. Dan salah satu kalimat dari Horton itu, dia katakan begini, dia mengerti bahwa kadang-kadang memang iman itu seperti tidak menjadi solusi bagi manusia dalam kehidupan di dunia ini. Tapi percayalah, dia katakan bahwa Allah di dalam Kristus Yesus telah menaklukkan kesia-siaan penderitaan itu sehingga kita bisa berharap kepada Dia. Sehingga bahkan ketika manusia lemah, tapi Allah tidak pernah gagal untuk menopang manusia yang lemah ini. Dan dia katakan demikian, even if we are too weak to hang on to Christ, He is strong enough to hang on to us. Even though we may not be able to face tomorrow, Christ has already passed through death to the other side and has taken away that sting for us. Meskipun kita terlalu lemah untuk bergantung kepada Kristus, seperti temannya yang bunuh diri itu. Tapi Kristus kuat untuk menopang kita, memegang kita. Meskipun kita bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi hari esok, tapi Kristus telah melalui kematian untuk menunggu di sisi sana hari esok, di dalam kekekalan, di mana Dia telah menaklukkan sengat maut itu bagi kita. Itu sebabnya Paulus ketika dia menulis tentang kebangkitan Kristus di 1 Korintus 15. Paulus menulis, hai maut, di mana sengatmu? Oh death, where is your sting? Dan inilah saudara yang Kristus telah ambil daripada kita. Kristus telah menderita bagi kita, mati bagi kita sedemikian rupa sehingga bahkan ketika mungkin kita tidak luput dari penderitaan yang begitu berat di dunia ini, kita tahu bahwa on the other side of my life, one day in glory, di dalam sisi yang lain, dalam kemuliaan satu hari, di sana saya akan ada dalam kemuliaan bersama Kristus sampai selama-lamanya. Dengan perspektif seperti itulah kita melihat hidup kita hari ini, dengan perspektif kekekalan itu. Suffering
begitu beratnya, itu bukan sesuatu yang menjadi kata akhir hidup kita. Tapi kemenangan Kristus, kemenangan Allah di dalam Kristus Yesus, itulah kata akhir yang melukiskan hidup kita. Dan itu tidak pernah gagal, tidak pernah mengecewakan. Dan Kristus menjaminnya dengan kemenangannya. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, firman yang begitu dalam, begitu tidak mudah. Seperti Yesaya sendiri bilang, siapa yang percaya pada pemberitaan kami? Tuhan, buatlah kami percaya. Buatlah kami, meskipun mungkin tidak luput dari penderitaan berat di dunia ini, tapi kami boleh melihat on the other side of my life, di sisi lain, di kekekalan kelak, dalam kemuliaan kelak, kami menikmatinya bersama Engkau. Dan kami bersyukur apa yang Kristus capai buat kami, bukan sekadar satu simpati, satu pengerti yang mengerti kami, tapi satu solidaritas yang menang, yang menebus kami. Dan kami bersyukur untuk itu, karena kami tahu hidup kami, betapapun susahnya, bukanlah hidup yang sia-sia, bukanlah hidup yang tidak berarti, karena apa yang Kristus telah lakukan bagi kami. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.